Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita akan tadabbur salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis tentang keutamaan menjenguk. Apa? Menjenguk ya. Jadi menjenguk orang yang sakit itu disyariatkan, disunnahkan, diperintahkan. Karenanya ini bagian dari adab akhlak Islam. Jadi kalau ada yang sakit, itu salah satu menunaikan kewajiban kita sebagai muslim adalah apa? Menjenguknya. Ada yang sakit enggak, santri? Jenguk ya. Kalau yang sakit tong dipupuas, puas ya gering dah. Loba teuing dahar jeruk. Jadi we muncrut. Batur mah opat ieu mah genep gitu. Nah, itu jangan itu dijenguk ya, gitu. Doakan. Baik, ini ada hadis ya dari Nabi. Abu akan bacakan dulu dan nanti ada beberapa ayat juga ya. Hadis ini dari mana ini? Dari Ali bin Abi Thalib. Hadis dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajul ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malak yastaghfiruna lahu hatta yumsi." Fahimtum? Fahimna. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada hadis ini ya. Wa awradahu al-Albani fi Shahihil Jami' Ash-Shaghir. Hadis ini juga termasuk hadis yang dimasukkan ke dalam kitab Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir oleh Imam Albani dari Ali bin Abi Thalib. Baik. Hadis ini sahih ya. Ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang menjenguk yang sakit di sore hari illa kharaja ma'ahu, kecuali akan membersamai dengannya. Jadi saat dia menjenguk orang sakit di sore hari, akan bersamanya siapa? Malaikat. Berapa? Sab'una alf. Berapa sab'una alf? Sab'un 7. Sab'un 70. Sab'una alfa malak. 70.000, Masya Allah. Jadi saat kita menjenguk orang sakit, bareng sama malaikat, malaikat ikut 70.000 malaikat, sabar angkotun. Kalau ngejenguknya ke rumah sakit, ya kan, sabar angkotun ini, Masya Allah. 70.000 malaikat
Dan bukan hanya ikut serta malaikat itu menyertai kita, tapi dia juga mereka ya yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Memohonkan ampun bagi orang yang menjenguk itu sampai pagi. Jadi kalau menjenguknya sore hari, malaikat ikut serta dan malaikat enggak berhenti-berhentinya memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang menjenguk itu. Hatta yusbih, sampai pagi. Dan sebaliknya yang menjenguknya pagi hari, waman atahu musbihan, menjenguknya pagi. Sama kharaja ma'ahu sab'una alfa malak. Malaikat akan keluar bersamanya ikut menjenguknya 70.000 bukan 1-2 itu. 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Dan mereka memohonkan ampun kepada Allah sampai sore. Nah, hadis ini hadis tentang apa? Keutamaan menjenguk. Berapa malaikat, Akrim? 70.000 malaikat. Ngapain aja Irsad malaikat selain ikut menjenguk? Memohon ampun kepada Allah SWT. Kalau malaikat yang mohon ampun itu pasti dikabulkan. Malaikat enggak pernah maksiat. Kalau kita belum tentu doa kita dikabulkan. Walaupun kalau berdoa harus pede ya. Harus yakin doa kita dikabulkan. Tapi ada penyebabnya doa kita itu ditangguhkan. Enggak dikabulkan, diantaranya dosa ya. Nah, malaikat kan enggak. Karenanya kalau malaikat memohonkan ampun, wah ini keutamaan luar biasa. Ini hadis ya menjelaskan bahwa menjenguk orang sakit itu memiliki keutamaan di sisi Allah SWT sampai diberikan pahala yang luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan ketika Allah menyertakan malaikat dalam satu amalan, maka amalan itu sangat utama. Contoh misalkan ya, hadis tentang apa? Tentang majelis ya. Tentang belajar, mencari ilmu, keutamaannya apa hadisnya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah. Ngapain? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran wa yatadarasunahu dan menderesnya. Ngaderes bahasa Sunda. Apa ngaderes tuh? Darsun, apa darsun? Mempelajarinya. Jadi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji isinya. Illa nazalat alaihi musakinah. Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Masya Allah. Makanya Allah sudah berikan ketenangan itu kepada beberapa teman kita yang hadir di sini sekarang. Saking tenangnya, lihat, tenang banget ya. Itu tenang pisan. Tidur ya. Itu teh tidur di majelis itu bentuk keutamaan. Salah satu keutamaannya kan itu kata Allah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Karena kalau enggak tenang tuh enggak bisa tidur. Coba lagi banyak masalah, bisa tidur enggak? Susah. Tidur bangun lagi karena lagi banyak masalah. Ini bisa tidur. Lagi duduk di majelis taklim. Itu keutamaan menghadiri majelis ilmu. Makanya Abu pernah sampaikan ya, ada orang yang masuk Islam gara-gara lihat kaum muslimin tidur di majelis taklim. Tidur sedang Jumatan. Jadi orang ini dapat hidayah karena itu. Dia penyakit susah tidur itu apa? Insomnia ya. Susah tidur, udah diobatin, udah susah aja tidur itu. Enggak tenang. Sampai dia akhirnya di hari Jumat ya, olahraga, lari biar capek gitu kan, malamnya bisa tidur. Saat dia istirahat, ternyata dekat masjid yang sedang melaksanakan Jumatan. Sambil makan,
Ya lihat yang Jumatan kok pada tidur ya. Itu sambil duduk. Ada yang gini lagi. Gitu. Bisa tidur. Dan Allah memberikan hidayah kepada dia. Ternyata orang Islam ini duduk aja bisa tidur. Saya udah berbaring, udah diobat nggak bisa tidur. Ternyata rahasianya ada pada ketenangan jiwa. Makanya Irsyad, Fathi, Aslam lagi ngapain ini? Kornan, tidur? Bukan Abu, lagi dakwah. Karena siapa tahu ada yang lihat ya, di majelis taklim sedang tidur dapat hidayah gara-gara itu ya. Jadi yang tidur di majelis taklim itu lagi ngapain? Lagi dakwah. Ya. Tuh kan, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan diberikan. Kemudian hafathumul malaika, malaikat akan turun menyertai majelis itu. Jadi kalau Allah menurunkan malaikat, menyertakan malaikat pada pekerjaan kita, itu menunjukkan pekerjaan itu begitu mulia. Termasuk menjenguk orang sakit, Masya Allah ya. Tapi sekarang itu menjenguk orang sakit jadi takut. Apalagi pas ditanya sakitnya apa? Ini udah 2 hari panasnya tinggi. Ada batuk. Nggak bisa mencium bau. Wah, ngelongok lagi. Takut ya, ini mau corona ya gitu ya. Banyak orang akhirnya tidak jadi menjenguk orang sakit. Walaupun sebenarnya sekarang menjenguknya bisa lewat apa? Video call ya. Kalau ya karena memang menular penyakitnya. Belum ada obatnya. Maka tetap menjaga keselamatan lebih utama ya gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadisnya. Ada beberapa hadis penguat ini ya dalam menjelaskan hadis ini. Dr. Said Muhammad Nuh menuliskan beberapa hadis juga, menyertakan hadis lain ya. Ini ada dalam hadis Muslim. Imam Ahmad juga ada. Rasulullah mengatakan, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Allah nanti pada hari kiamat berkata, Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Allah itu kalau berkata kepada orang-orang beriman, itu lembut. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Wahai manusia, oh, untuk itu. Jadi kalau dipanggilnya anak Adam itu berarti memuliakan sebagai manusia ya. Baiklah, sebelum dilanjutkan coba berdiri dulu semuanya. Aduh ini. Tidur jam berapa semalam? Ini bergadang pasti ini ya. Udah jelas nggak boleh bergadang itu. Kama qala Roma Irama. Ya, berdiri. Ya, berdiri dulu. Siap, jongkok, loncat setingginya ya. 1, 2, 3, loncat. Bagus. Berdiri ya tuh. Oke. Sekarang jongkok langsung loncat. 1, 2, 3, loncat. Oke. Sekarang Rapat, duduknya rapat. Berdirinya rapat maksudnya, Bu. Jangan ada setan di antara kita. Ya, duduk yang rapat. Lawan setannya. Oke. Sayang kalau tidur, satu lagi nonton. Pagi ke bioskop ya, udah bayar,
tidur nyaah. Sayang tidur kalau lagi main HP. Lagi main HP tidur sayang kan. Ketiduran, HP habis baterainya. Aduh, sayang tidur. Tapi kalau lagi ngaji mah nggak ada sayang-sayangnya ya. Sayang ini lagi kajian tidur kelewat ilmunya. Pernah nggak gitu? Hati-hati ya, ini perangkap setan ini. Lanjutkan. Tadi apa? Coba terakhir apa Abu sampaikan apa? Ya. Allah manggil nanti pada hari kiamat, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit tapi kau enggak pernah menjengukku. Kata Allah begitu. Ya Rabb, kemudian kita berkata, wahai Allah, kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin. Bagaimana aku menjengukmu padahal engkau adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Qala amma alimta. Apakah engkau enggak tahu? Ada hambaku yang sakit. Inna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Ada hambaku yang sakit dan kau tidak menjenguknya. Padahal kata Allah, kalau engkau menjenguknya, kau akan temukan aku di sana. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit itu, kita akan ingat siapa? Allah. Kita bersyukur diberikan kesehatan. Dia diberikan musibah sakit. Sehat sakit itu Allah yang menentukan. Karenanya ketika hari ini banyak saudara-saudara kita diuji sakit ya, karena pandemi ini, corona, maka salah satu sikap untuk menumbuhkan imunitas itu adalah ridho. Ridho dengan takdir, karena itu ketentuan Allah. Ada suami istri, suaminya positif corona ya. Istrinya merawat. Istrinya mah enggak sakit corona. Padahal sehari-hari interaksi merawat. Memang jaga protokol kesehatan, tapi tetap kembali ke takdir pada intinya. Orang kalau sudah ditentukan Allah sakit, ya meskipun dia pakai alat yang canggih, ya tetap aja sakit. Maka kalau sudah sakit, ridho. Nah orang kalau menjenguk orang sakit itu akan melihat Allah di sana. Ya. Hadis ini juga menyebutkan, wahai anak Adam, aku lapar, kamu tidak pernah memberikan makan kepadaku. Ya Allah, bagaimana aku beri makan kepadamu? Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Rabbal alamin. Kata Allah, bukankah di sana ada orang miskin, tapi kau nggak pernah peduli untuk memberi makan kepadanya. Kalau kau beri makan kepadanya, kepada mereka orang-orang miskin, sebenarnya engkau telah memberikan makan kepadaku. Jadi, Masya Allah ada keutamaan juga ya, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian hadis yang lain, hadis dari Bukhari, ini riwayat Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, a'udul marid, memerintahkan bahkan, jenguklah orang sakit. Wa at'imul ja'i, dan berikan makan orang yang lapar. Jadi jenguklah orang sakit, berilah makan orang-orang yang lapar. Ini diperintahkan. Di dalam hadis lain, ini beberapa dalil penguat ya. Hadis riwayat Muslim dari Sauban, Maula Rasulullah SAW. Hadis ini dari Sauban ya. Dan Imam Ahmad dalam musnadnya juga ada. Innal muslim idza ada akhahul muslim. Seseorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim, ya, menjenguk orang yang sakit ya, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Sebenarnya dia sedang berada di taman surga sampai dia kembali. Jadi ini keutamaan yang lain disebutkan. Menjenguk orang sakit itu luar biasa ya. Fahimtum? Oke. Abu mau nanya sekarang.
Hadis-hadis yang Abu baca barusan, ini tentang keutamaan sakit ya, perintah Nabi dan sebagainya. Apa yang bisa kita fahami, yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Yang Abu tunjuk jawab ya. Ngarang aja. Ngarang itu maksudnya fahami dengan sendiri ya. Hadis ini maksudnya apa? Abdan apa? Yang kamu pahami dari hadis-hadis ini? Menjenguk orang sakit itu judulnya menjenguk orang sakit. Silaturahim. Oke. Kita akan bahas ya. Di sini dijelaskan. Yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis ini ya. Satu, pentingnya menjaga adab akhlak tentang menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena menjenguk orang sakit itu disyariatkan. Bagian dari ajaran Islam. Ini syiar. Ya. Ini syiar. Karenanya kalau di sini ya, ibu-ibu, jamaah ibu-ibu, kalau ada yang sakit itu bring ngelongok gitu kan, menjenguk. Itu memang disyariatkan, disunahkan. Ya. Jadi pentingnya menjaga itu, karena apa? Karena itu bagian dari syiar umat Islam, ya, menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW juga pernah begitu, ya, karena Rasul yang mencontohkan. Rasul pernah melakukannya, menjenguk yang sakit, kemudian mendoakannya dan memberikan nasihat kepada orang yang sakit juga orang yang menjenguknya. Itu ya Rasulullah SAW. Itu. Kemudian yang kedua, pelajarannya yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, begitu besar pahala menjenguk orang sakit. Saking besarnya apa? Sampai malaikat disertakan 70.000 malaikat dan dimohonkan ampun kepada Allah SWT. Ini besarnya pahala menjenguk orang sakit. Dan memohon ampunnya itu berapa jam itu? Dari sore ke pagi, pagi ke sore. Masya Allah. Jadi bukan sejam 2 jam. Selama itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menjenguk. Kemudian yang ketiga yang bisa kita simpulkan, orang yang menjenguk orang sakit, ya, hina ya'udul marid fahuwa fi rahmatillahi wa ridwanihi. Dia ada dalam rahmat Allah dan keriduannya. Jadi orang yang sedang menjenguk orang sakit itu dalam rahmat Allah dan ridhonya. Jadi kalau orang itu misalkan sedang menjenguk, ternyata musibah, angkot yang digunakan menjenguk terjun ke jurang sedalam 2 meter. Iya, 2 meter jurang nama. Ternyata di belakang ada lagi mobil tronton. Bruk nimpa mobil angkot eta ya, jatuh ke tempat yang sama. Jadi mau tema ketindihan ku mobil tronton nih. Tadi disebutkan dalam hadis orang yang sedang menjenguk itu ada di taman-taman surga. Mereka sedang berkeliling surga gitu ya. Jadi ketika meninggal dunia, insya Allah mereka husnul khotimah. Asal niatnya sing ikhlas menjenguknya ya, pahalanya begitu besar. Jangan sampai niat menjenguk karena malu bisa diomongkeun. Soalnya mun di dieu mah lamun teu ngalongok teh, kalau enggak menjenguk pasti diomongkeun sa RT. Bisa takut diomongin akhirnya ngejenguk. Atau menjenguknya untuk update status. Alhamdulillah sudah menjenguk, udah gitu ya. Balik deui ya. Nah ini ya, jadi bisa kita ambil pelajaran bahwa dia sedang ada dalam rahmat dan ridha Allah. Kemudian berikutnya, orang yang menjenguk itu sedang menguatkan
hubungannya dengan Allah dan dengan orang itu. Ini maksudnya begini ya, terjemahannya begitu. Orang yang menjenguk itu berarti dia melaksanakan hak dia sebagai muslim dan itu bentuk keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, di poin ini ya, itu meninggalkan taksir kepada orang yang sakit itu pengaruh yang kuat karena sudah dijenguk. Karena itu ketika menjenguk, sunnahnya ya membawa oleh-oleh hadiah. Orang yang dijenguk itu selalu ingat hadiah. Misalkan ada 2 orang yang menjenguk, yang satu bawa jeruk, yang satu bawa bolu. Itu ingat jeruk tisi fulan, iya tisi fulan, ingat itu. Sahabatnya ngelongok itu jarang, pasti ingat karena pengaruhnya luar biasa. Karena itu menjenguk ini harus dijadikan sarana dakwah. Dijadikan sarana dakwah. Dia teh susah sholat berjamaah, sakit, jenguk. Mudah-mudahan sakitnya jadi penggugur dosa ya, diberikan kesabaran. Ntar kalau udah sehat, sholat berjamaah. Kalau udah gini mah kan susah mau sholat juga. Itu pengaruhnya luar biasa kalau lagi sakit mah ya. Insya Allah nggak akan lama sakit kayak gini mah. 2-3 hari juga sembuh. Nah, itu dimotivasi, pengaruhnya beda. Jangan sebaliknya, orang yang sakit diberikan hoax. Sakit apa? Ini migrain udah 3 hari. Migrain sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri tetangga ABG poe kalima maut. Ini udah 3 hari ya. Nah, tetangga saya itu persis bisa 2 rumah lah sebelahan. Hari kelima paeh. Sakitnya sama kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Justru separah apapun sakitnya, itu. Insya Allah sembuh lagi itu. Nggak akan lama lah. Nggak akan lama insya Allah. Maut ya. Gitu. Nah, hati-hati. Ini taksir penuh. Pengaruhnya luar biasa. Ingat ada riwayat Rasulullah yang diludahin itu. Rasul itu diludahin setiap mau ke masjid coba. Tiap ke masjid bukan sekali 2 kali. Rasul marah enggak? Tidak. Rasul lihat orang wajahnya itu yang ngeludahin Nabi, kemudian diusap aja, dibersihin. Senyum aja udah gitu. Sampai satu hari enggak ada tuh orang. Biasa nongol di jendela terek nyiduhan gitu. Ini enggak ada. Rasul lewat sana sampai berdeham. Supaya tahu nih Rasul lewat gitu. Bisa mau ngeludahin lagi. Sampai kabar dari tetangga bahwa dia sakit. Mau Rasul bawa hadiah, menjenguk dia. Masya Allah. Dijenguk tuh orang yang ngeludahin Nabi. Saat dijenguk, tahu Rasul yang datang, orang ini udah siap-siap aja. Wah, ini dibalas ini, dendam ini. Udahlah, terima aja gitu kan. Ternyata Rasul enggak, cuma bawa hadiah, bertanya kabar, kemana aja Pak? Baru hari-hari ini saya tunggu, belum ngeludah-ngeludah aja. Cepat sembuh ya, biar ngeludahin lagi. Dibilang begitu, dia diem. Itu. Pas Rasul pulang, dipanggil. Ya Rasulullah, asalnya manggil lagi Muhammad gitu kan. Dia bangkit di peluknya Nabi dan masuk Islam. Dapat hidayah. Pengaruhnya luar biasa. Orang yang sakit itu ketika dijenguk. Ya. Abu pernah cerita ada salah satu kiai ya di Tasik. Awalnya dia tetap dimakruh rokok itu. Jadi karena hukum rokok itu 2 ya. Makruh dan haram. Nggak ada yang halal tuh. Makruh itu dibenci. Jadi orang yang merokok itu dibenci Allah dan Rasulnya. Yang kedua haram hukumnya. Dia tetap makruh bukan haram. Sampai akhirnya sakit ya. Dirawat dan dokter memutuskan harus berhenti merokok kalau ingin tetap sehat. Saat dijenguk itu langsung, rokok sekarang haram. Asal nama makruh rubah jadi haram. Itu
dia sendiri yang ngomong begitu, padahal nggak gimana sekarang rokok ente gitu cek orang tanya. Dia langsung dan berubah seketika karena sakit. Nah, jadi menjenguk orang sakit itu akan mudah ya untuk mempengaruhi hatinya. Taksir ya. Dan terakhir perlu diingat bahwa ini adalah hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Seperti dalam hadis di Bulughul Maram bab adab ada ya. Rasulullah mengatakan kalau ini di hadis Bukhari ya. Nabi menyebutkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad hadisnya shahihin. Hakul muslim 'alal muslim di sini khams. Ada yang situn, ada yang khamsun. Di sini khamsun, riwayat Bukhari. Hakul muslim 'alal muslim khamsun. Ada 5. Raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa itba'ul janaiz, mengurus jenazah, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan, wa tasmiyatul atis, menjawab orang yang bersin. Yang enggak ada apa di sini? Nasihatnya. Dalam hadis ini yang nasihat enggak ada. Nah, jadi para santri semuanya, menjenguk itu salah satu syariat, banyak hikmah, pahalanya besar. Tadi yang sudah disebutkan, semoga kita bisa memanfaatkan ya syiar ini untuk dakwah. Karena orang yang sakit itu akan mudah untuk dipengaruhi hatinya. Maka ajak dia untuk bertobat sama Allah, ajak dia untuk berubah menjadi lebih baik ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.